Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 6 TIC strip 02. NIM 1801210055. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisa dan perancangan sistem informasi. Yang mana materinya adalah merancang komponen yang ada di UML. UML memiliki bagian atau komponen yang memiliki fungsi masing-masing dalam penggunaan dan kaitannya dengan sistem yang akan dibangun. Berikut adalah beberapa komponen yang ada pada UML. Yang pertama yaitu kelas diagram. Kelas diagram merupakan deskripsi dari kelompok objek dengan properti, operasi atau perilaku, dan hubungan atau relasi yang sama. Kelas diagram juga berfungsi untuk menjelaskan tipe dari suatu objek yang memiliki hubungan dengan objek lain. Objek yang dimaksud dalam hal ini merupakan nilai yang dimiliki oleh tiap atribut kelas pada entitas. Ini merupakan contoh dari kelas diagram, yaitu aplikasi penjualan online pada Carry On Shop. Di sini ada member. Di sini ada member. Lalu ada login member. Setelah itu melakukan transaksi. Lalu ada pemesanan, ada konfirmasi dari login admin. Di transaksi ada produk, yang mana produk itu ada kategori dan ukurannya. Yang kedua yaitu objek diagram. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. Ini merupakan contoh dari objek diagram. Di sini ada customer 1, customer. Di sini ada ID customer, nama customer, nomor HP customer. Lalu di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu ada order pertama atau pesanan pertama, pesanan kedua, dan pesanan ketiga. Yang mana isinya ada, setiap orderan itu ada order nomor dan order amount. Selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram dibuat untuk menggambarkan struktur dan ketergantungan antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Maksudnya hal-hal fisik dari program yang akan digambarkan atau model dan ada ketika sistem dijalankan. Contohnya itu, contoh dari komponen diagram di sini ada login. Login ini ada login kasir, terus ada login manager, dan ada login pegawai gudang. Di login kasir ada penjualan. Di setiap penjualan pasti ada strukturnya, Penjualannya di minimarket. Di minimarket ada login kasir juga. Lalu di sini ada login pegawai gudang. Sini ada pemasokan, pengecekan, dan di minimarket. Di login manager di sini ada view report, yang mana ada report pemasukan, report penjualan, dan report pengembalian. Lalu selanjutnya ada composite diagram. Composite diagram yaitu
Salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian atau kelas komponen atau use case, dan termasuk titik-titik interaksi dan pengklasifikasian kebagian lainnya dari suatu sistem. Ini merupakan contoh dari composite diagram. Sini ada klien, ada komponen yang mana dia, lalu selanjutnya dia di komponen ini terbagi menjadi dua, yaitu left dan composite. Lalu selanjutnya inilah hasilnya ya, ada foral. Selanjutnya di sini ada peak diagram. Peak diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Ini merupakan contoh dari peak diagram. Di sini ada order atau pesanan. Lalu selanjutnya ini ada pembayaran. Pesanan ini melakukan transaksi ke pembayaran. Lalu pesanan ini bertransaksi ke item barang. Lalu ke trans item menuju ke laporan. Tadi juga sama ya, pembayaran juga menuju ke laporan. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat atau node satu sama lain dan jenis hubungannya. Contoh dari deployment diagram itu ini ya. Sini ada server, ada network atau jaringan. Di sini juga ada network atau jaringan ya. Lalu di sini ada komputer. Di network LAN ini dia ada terbagi menjadi 4, yaitu ada komputer loket pendaftaran, komputer loket penyerahan, komputer sekretaris, dan komputer bupati. Demikian hasil persentase yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.